Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, mari kita mulai ngaji bersama pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah, pagi hari ini kita masih istiqomah hadir ke Masjid As-Salam ini untuk sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan ngaji bersama. Dengan ngaji ini insya Allah akan bertambah ilmu kita. Dengan bertambahnya ilmu insya Allah akan bertambah pula amal kebaikan kita. Maka gini Bapak Ibu, supaya ilmu kita itu bisa bertahan, maka harus dijaga dengan amal. Kalau ilmu itu diamalkan, insya Allah terjaga. Saya punya tetangga dulu pernah sekolah SD, hafal Al-Fatihah. Setelah besar, karena dulu itu sekolah di SD Islam, maka ketika temannya ulang tahun disuruh memimpin doa. Ternyata Al-Fatihahnya sudah lupa. Ya, Al-Fatihah yang dulu itu dihafal waktu SD, setelah besar itu lupa. Kenapa? Sudah enggak dibaca lagi. Artinya anak tadi sudah tidak sholat, sudah tidak pernah baca Al-Fatihah lagi. Bisa aku tahu hafal, saya lali. Itu contoh Bapak Ibu. Kita hafal, kita bisa membaca Al-Quran. Kalau Al-Quran nanti terus setiap hari kita amalkan, kita baca, kita pahami, insya Allah nanti Al-Quran itu tidak akan hilang dari diri kita. Bahkan makin bagus bacaannya. Ketika saya uji praktek membaca Al-Quran, anak-anak saya suruh baca Al-Quran. Bacalah Al-Quran minimal 2 ayat. Terus cari tajwidnya minimal 2, apa saja bebas. Ada anak yang bacanya kurang lancar, bahkan tidak lancar. Anak tadi mengatakan, saya dulu bisa Pak baca Al-Quran dulu, sekarang sudah lupa. Ini tandanya bahwa anak tersebut adalah sudah tidak mengamalkan lagi membaca Al-Quran. Yang saya pesankan adalah tolong ya dibaca setiap hari minimal 1 halaman saja. Nggih Pak, nggih kepagi napa wisunggan mboten ngertos. Betul Bapak Ibu. Jadi untuk mempertahankan ilmu kita dengan cara mengamalkan. Kalau kita sudah, apalagi ngaji setiap hari ini, hampir setiap hari ini Bapak Ibu ya, mari kita amalkan yang disampaikan oleh para mubaligh. Untuk menjaga amal, jagalah amal dengan ikhlas. Nah, amal itu akan masih tetap menjadi milik kita jika kita masih tetap menjaga keikhlasan. Tapi kalau nanti keikhlasan sudah tidak terjaga, maka saat itu pula amal kita sudah lepas dari diri kita.
Kan di dalam Al-Quran itu Al-Baqarah ini, jangan kau rusak amalmu dengan mengundat-undat. Mengundat-undat itu kenapa Bapak Ibu? Mengundat-undat itu kenapa saya bisa? Mengungkit-ungkit. Mengungkit-ungkit itu tadinya ikhlas, karena mengungkit-ungkit jadi enggak ikhlas, maka amal tadi menjadi rusak. Kan lepas dari diri kita. Ini lepas dari diri kita. Maka menjaga amal itu dengan cara ikhlas. Jagalah keikhlasan kita. Lalu bagaimana cara menjaga keikhlasan kita? Menjaga keikhlasan kita itu dengan ihsan. Ihsan itu beramal seperti melihat Allah. Kalau kita tidak bisa, kata Nabi, memang kita tidak bisa, tidak mungkin bisa, maka beramalah, yakinlah bahwa ketika kita beramal itu pasti dilihat oleh Allah. Nah, insya Allah akan ikhlas. Oh, amal saya itu dilihat, disaksikan, dicatat oleh Allah. Maka kita akan ikhlas. Kita ikhlas atau tidak ikhlas itu Allah pasti tahu. Allah pasti tahu. Bapak Ibu, kalau orang lain nggak tahu kita ikhlas atau tidak, yang di sebelah kita itu loh, waktu tadi sholat, waktu kita ngaji ini, apa tahu kalau kita ikhlas atau tidak ikhlas? Nggak tahu, tapi Allah pasti tahu. Allah pasti tahu. Itulah perlunya ditanamkan sikap ihsan. Bagaimana supaya kita tetap ihsan dalam beramal, dalam hidup ini? Bagaimana cara menjaga ihsan kita kalau kita punya sikap istiqomah? Istiqomah terus hingga akhir hayat kita, sampai kita meraih husnul khotimah. Karena innamal a'malu bil khawatim, amal itu tergantung akhirnya. Kalau akhir hidup kita masih istiqomah, ya istiqomah ngaji, istiqomah sholat, sampai kita tidak bisa ngaji, sampai kita tidak bisa sholat, itulah yang disebut dengan husnul khotimah. Ya, mudah-mudahan kita tetap husnul khotimah, istiqomah hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kata Prof. Haidar Nasir, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, agama itu sering menjadi terdakwa. Sering menjadi terdakwa. Kalau ada teroris, oh itu karena agama. Agama itulah yang adanya teroris itu. Yang bisa mengumum laptop sebenarnya. Biasanya di penerbangan masuk. Tidak boleh jawab. Misalnya di penok terus itu gambarnya mikir atau isin. Kali pun bener. Konten perlu Pak Ali. Konten perlu.
Bapak dia bahagia itu Islam itu kalau nanti Islam itu agama itu umpamanya besok saudara kita yang beragama Cina Konghucu itu merayakan Imlek, kemudian kita tidak mengucapkan kongsi pacai si pacai walaupun danu boten teng Cina itu biasanya dinamakan intoleran, agama lagi yang dituduh gitu. Bapak yang bahagia itu beragama atau agama itu. Maka pagi hari ini mari kita seperti pandangan dari mari. Jadi betul diudahakan urun biasanya Mas. Padahal Bapak Ibu yang bahagia, Indonesia ini ada agama Bapak Ibu 6 itu yang diakui, yang masih antri minta diakui masih ada lagi, termasuk aliran kepercayaan itu sudah diakui dan boleh dicantumkan di KTP. Padahal namanya aliran itu banyak aliran Bapak Ibu, aliran sesat. Jelas menurut Islam semua sesat kecuali Islam. Enam agama itu yang pertama adalah Islam. Namun kali apa? Kristen itu ada 2, Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Dinamakan Kristen Protestan karena dulu katanya suka protes. Oh iya, sehingga keluar dari Katolik, kemudian mendirikan Kristen sendiri, namanya Kristen Protestan. Kalau Katolik itu kan pusatnya di Roma Italia, yang kemarin pimpinannya baru saja meninggal karena mengundurkan diri. Tuhannya mengundurkan diri, perwakilan Tuhan. Kalau di Katolik itu enggak ada aliran-aliran yang lain, hanya satu aliran. Makanya semuanya terpusat di Roma. Kalau khotbah itu seluruh dunia sama isi khotbahnya, karena panduannya dari Roma Italia sana. Kalau Kristen itu hampir setiap gereja itu punya aliran sendiri-sendiri. Ya, maka banyak alirannya, lebih banyak daripada Islam. Kemudian yang ketiga itu Hindu. Hindu pun juga begitu, ada Hindu Bali, ada Hindu India, ada Hindu Tengger, Jaliwetan itu gereja Kristen Jaliwetan, Banten. Kemudian ada Buddha. Buddha itu kemudian ada yang terakhir itu Konghucu. Itu insya Allah di zamannya Presiden Gus Dur. Agama yang dulu di Imleknya dijadikan hari besar, sehingga besok itu peringatan Imlek. Itu di zamannya Presiden Gus Dur. Nah, masing-masing agama ini
punya tempat ibadah sendiri-sendiri. Ada masjid bagi umat Islam, ada gereja bagi umat Kristen, ada pura bagi umat Hindu, ada vihara bagi umat Buddha, kelenteng bagi umat Konghucu. Itu tempat ibadahnya. Nah, kita ini hidup di negara yang seperti itu. Namun Bapak Ibu, dengan adanya kemajemukan atau bermacam-macam agama itu adalah ladang bagi umat Islam untuk menanamkan toleransi, kebersamaan, kerukunan antar warga negara Indonesia, karena kita ini adalah satu, sama-sama anak bangsa yang diikat dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, kita tetap warga negara Indonesia. Itu yang harus kita tanamkan, Bapak Ibu. Hidup seperti di Indonesia ini bukan hanya kita saja. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga ketika Nabi hijrah ke Madinah, di Madinah itu juga bermacam-macam agama. Bahkan Islam itu awalnya menjadi agama minoritas ketika Nabi hijrah ke Madinah itu. Ada agama Yahudi, agama Nasrani, agama Majusi, ada orang-orang yang musyrik menyembah berhala seperti orang-orang kafir Quraisy. Ada agama Islam. Apakah Nabi tidak menciptakan toleransi kerukunan antar umat beragama? Sangat menciptakan, sehingga hidupnya damai. Ada piagam Madinah dan sebagainya. Bahkan di akhir hidupnya Nabi mencontohkan bagaimana hidup saling menghormati, menyayangi antara warga negara Madinah yang berbeda agama. Walau alam, konon dasar dari kisah itu pasti dicari, tapi sangat populer, perlu dijadikan referensi dalam kita hidup beragama di Indonesia ini. Setiap pagi, ya, gini kisahnya, ketika Nabi meninggal, Abu Bakar As-Siddiq itu kan berkunjung ke rumah putrinya, Ibu Aisyah. Wahai Aisyah putriku, kata Abu Bakar, tolong sampaikan kepada ayah ajaran Nabi apa yang belum saya amalkan, kebiasaan Nabi apa yang belum saya lakukan, hingga ayah tua seperti saat ini, hingga akhir hayatnya Nabi. Aisyah itu menjawab gini, Bapak Ibu, semua yang diajarkan Rasulullah sudah ayah kerjakan, semua yang dicontohkan oleh Rasulullah sudah ayah lakukan. Tapi ada satu kebiasaan Rasulullah yang belum ayah lakukan. Apa itu? Yaitu kebiasaan Nabi setiap pagi hari datang ke pasar Madinah. Di pojok sana ada orang tua yang buta matanya, dan orang tua itu adalah beragama Yahudi. Nabi setiap hari pagi membawakan makanan, dan Nabi sendirilah yang menyuapi orang Yahudi itu hingga akhir hayatnya Nabi. Nah, Bapak Ibu yang bahagia, maka tidak menunggu lama, pagi hari itu juga Abu Bakar As-Siddiq pergi ke pasar, pojok pasar Yahudi. Ternyata betul di sana ada orang tua yang buta matanya. Anehnya orang Yahudi ini selalu mencaci maki Nabi, ya, ngilok-ngilokaken Nabi, bahkan memprovokasi orang-orang yang lewat, jangan dekat-dekat Muhammad, jangan ikuti Muhammad, Muhammad itu orang gila. Wah, itu terus omelannya orang Yahudi.
Tapi subhanallah, apa yang dia lakukan Nabi? Apakah Nabi membenci orang ini karena Yahudi? Apakah Nabi memusuhi orang ini karena mencaci maki? Tidak, Nabi justru setiap hari datang menyuapi. Karena orangnya buta jadi nggak tahu, tidak mengenalkan diri, kenalkan saya Muhammad. Izinkan saya menyuapi kamu, enggak Bapak Ibu. Ya, Nabi ya tetap melakukan dengan penuh dengan kasih sayang. Abu Bakar meniru apa yang disampaikan Nabi, yang dilakukan Nabi. Tapi orang Yahudi ini meskipun matanya buta tapi punya mata hati, bisa membedakan mana siapa yang menyuapi. Nah, siapa Nabi, siapa yang menyuapi pertama dan siapa yang menyuapi hari ini. Ditanya sama orang Yahudi, kamu siapa? Saya orang yang menyuapi kamu setiap hari. Bukan. Yang menyuapi setiap hari tidak kasar seperti kamu itu. Orangnya penuh dengan kasih sayang, lembut. Makanannya dilembutkan dulu baru disuapkan, gak koyok kamu itu. Siapa kamu? Orang tadi menjawab, Bakar menjawab, saya adalah sahabatnya orang yang biasa menyuapi kamu. Saya adalah Abu Bakar. Loh, yang menyuapi saya kamu setiap hari siapa? Dia adalah Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, Bapak Ibu bahagia. Orang Yahudi itu menangis terharu. Kenapa setiap hari mengomeli orang yang menyuapi setiap hari? Maka sejak itulah kemudian ternyuh hatinya orang Yahudi ini. Kemudian menangis dan mohon dibimbing untuk masuk Islam oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Bapak itu bahagia. Itu contoh, gitu, contoh. Bagaimana dalam Islam itu mengajarkan hidup bertoleransi, hidup rukun antara sesama penduduk negeri meskipun berbeda agama. Ini kalau geser dan turun kalau mantap kami. Bapak itu bahagia, maka dalam hal ini diperlukan adanya pedoman toleransi hidup antar warga negara yang berbeda agama itu. Nah, sekarang apa 4 pedoman itu Bapak Ibu? Yang pertama ya kita nanti bukan anak ini masalahnya Bapak Ibu. Kalau toleransi antar umat beragama itu mudah dilakukan. Insya Allah umat Islam tidak akan mengganggu, tidak akan bertengkar dengan agama orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu. Tapi sering toleransi sesama umat beragama itu yang sulit. Ya. Ini FKUP sendiri itu mengakui Bapak Ibu, kalau toleransi antar umat beragama itu gampang, tapi toleransi sesama umat beragama itu yang sulit. Nah, gitu. Kita kan sering mendengar bahkan di medsos itu kalau sama langsung itu Bismillah. Bismillah. Dan semboyannya kebersihan sebagai daripada iman.
Tapi bahagia, lalu apa pedoman? Dibutuhkan pedoman bagi umat Islam atau untuk pedoman bagi umat dalam bertoleransi. Yang pertama Bapak Ibu, tidak memandang perbedaan agama dengan pandangan permusuhan. Ini pedoman yang pertama, tidak memandang perbedaan agama dengan pandangan permusuhan. Beda itu bukan berarti membolehkan kita untuk memusuhi yang beda. Mohon gitu ya, tetap kita menyayangi. Jangan kemudian karena beda memusuhi orang yang berbeda, yang beda dengan kita. Beda berarti musuh tidak, tapi tetap harus sayang kepada orang yang beda dengan kita itu. Siapa saja Bapak, tidak boleh perbedaan agama itu dan keyakinan itu berarti boleh memusuhi pihak lain. Ini pedoman yang pertama. Namun juga begini, tidak boleh Bapak Ibu, atas nama toleransi dan keinginan luhur dalam menciptakan perdamaian berujung pada keyakinan bahwa semua agama itu sama. Itu nggak boleh juga. Memusuhi yang beda juga nggak boleh, karena semangat toleransi tadi kemudian punya keyakinan bahwa semua agama itu sama-sama benarnya, sama-sama masuk surganya. Nah itu nggak boleh. Nah coba, kenapa nggak boleh seperti itu? Kita nanti membuka surat Ali Imran ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, ini kenapa kita nggak boleh membenarkan semua agama? Kalau semua agama benar, ngapain kita memilih Islam? Nggak usah milih agama, semua agama sudah benar. Ini Allah berwanti-wanti Bapak Ibu ya. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, apapun agama itu, pokoknya selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya. Dan dia, orang yang memilih agama selain agama Islam tadi, di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Nah itu Bapak Ibu, toleransi kita tanamkan, tapi jangan berkeyakinan bahwa semua agama itu sama-sama benarnya, sama-sama masuk surganya. Itu yang nggak boleh. Yang kedua Bapak Ibu, tidak boleh mencela Tuhan atau konsep agama lain. Kalau beda, kemudian agama lain itu tidak benar, bukan berarti kita dibolehkan untuk mencela, mengolok-olok terhadap Tuhan atau konsep agama lain. Ini Islam, Al-Quran sendiri Bapak Ibu yang melarang umat Islam itu. Karena apa kok nggak boleh mencela? Karena setiap celaan dan penghinaan kepada agama apapun merupakan perbuatan yang dikecam dalam Islam, yang dilarang dalam Islam. Sehingga Bapak Ibu, umat Islam dimanapun tidak diperbolehkan untuk melakukan sesuatu yang menjurus kepada penghinaan dan penistaan terhadap agama selain Islam. Tidak boleh menistakan, tidak boleh mencela terhadap apapun yang ada pada agama selain Islam itu. Coba jenengan nanti buka di dalam surat, saya lupa suratnya. Karena gini Bapak Ibu, menghina dan menistakan keyakinan agama lain itu hanya akan menyinggung perasaan dan memicu adanya permusuhan dan pertengkaran. Nah, sebab saya lupa suratnya ini dan ayatnya, tapi bunyinya gini Bapak Ibu.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwam bighairi ilm. Dan janganlah kamu memaki, mencela, mengolok-olok, menghina sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Nah, jadi enggak boleh menghina, mengolok-olok sesembahan-sesembahan atau Tuhan-Tuhan selain Allah. Karena apa? Mereka nanti akan memaki Allah, memaki Allah juga dengan melampaui batas, berlebihan tanpa pengetahuan. Tuhanku sih ketok, Tuhan ini sampai enggak ketok, Tuhanmu enggak ketok. Nah, kan itu. Jadi kita menghina, mengolok-olok Tuhan agama lain, Tuhan konstitusi. Menjelang Imlek itu kan, kelenteng itu kan memandikan Tuhan-Tuhannya. Patung-patung yang disembah sebagai Tuhan itu kan dimandikan, dibersihkan. Tuhan konstitusi. Masuk angin ya apa? Enggak boleh. Nanti kepada orang yang beragama Nasrani, kenapa kok gereja enggak ono AC ini? Iya jadi Tuhan enggak kelamben. Itu kan penghinaan. Enggak boleh. Kalau kita lakukan itu sebagai mengolok-olok, nanti mereka juga akan mengolok-olok. Jadi lumayan Tuhan kok tak dusi. Lah Tuhan sampeyan enggak tahu adus. Hanya apa nek gitu Bapak Ibu. Ngoten nggih. Nah, Bapak Ibu bahagia, makanya dalam Islam enggak boleh. Sama halnya seorang anak tidak boleh mengolok-olok, mencela orang tua anak lain. Ini yang terjadi di masyarakat kita, di sekolah-sekolah kita. Memanggil anak temannya bukan dengan namanya, tapi memanggil nama orang tuanya dengan penuh penghinaan itu, dengan tertawa-tawa. Pokoknya Bambang, bapak jenenge Pak Idi, nanti di. Dan nama saya Bambang, tapi kenapa dipanggil Pak Idi? Karena bapak saya namanya Pak Idi. Contohnya Bapak. Nah, menghina orang tua teman itu sama dengan menghina orang tua sendiri. Karena teman itu pun juga nanti akan mengolok-olok orang tua kita. Sama dengan begitu. Maka untuk menjaga, menghindari bagaimana? Jangan mengolok-olok. Itu pesan Allah terhadap Tuhan agama lain. Bapak itu yang bahagia. Yang ketiga. Ini hanya sampai 4, jadi sudah ketiga, sudah hampir selesai. Yang lama benarkan kabur. Tidak boleh memaksa pemeluk agama lain untuk memeluk agama Islam. Ini sudah pernah saya sampaikan belum Bapak Ibu? Sudah. Nah sudah, membuat ditutup saja pelajaran ini dengan membaca hamdan. Tidak boleh memaksa pemeluk agama lain untuk memeluk agama Islam. Tidak boleh memaksa. Memaksa ya, nggak boleh memaksa. Kalau mengajak boleh, tapi kalau memaksa tidak boleh. Padahal kita sudah berkeyakinan ini Bapak-Bapak. Kebenaran agama Islam bagi kita umat yang beriman ini, beragama Islam ini adalah harga mati. Bukan aja NKRI saja yang harga mati, tapi bagi umat Islam, Islam adalah harga mati. Karena kita meyakini bahwa jalan keselamatan itu hanya bisa melalui Islam. Ya. Hanya melalui Islam, hanya melalui iman kepada Allah. Hanya itu, selain itu enggak ada. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak berfirman di dalam Al-Quran itu, memberikan kabar gembira, diantaranya adalah wa basyiril ladzina amanu, saya baca tadi Pak, wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah kabar gembira kepada orang yang beriman, ya, dengan surga. Nah, siapa yang beri kabar gembira masuk surga? Hanya orang yang beriman. Jadi hanya dengan Islam saja orang itu akan selamat dari neraka dan masuk surga.
tidak ada lewat jalan yang lainnya. Maka harga mati Islam itu. Jangan kemudian melihat rumput tetangga lebih hijau. Itu bahasa rumah tangga Bapak Ibu. Gitu. Betul ya. Harus diyakini itu. Maka pesan Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kan mati kecuali mati tetap beragama Islam. Kalau kita mati tetap beragama Islam, jaminannya pasti masuk surga. Pasti Bapak Ibu. Pasti masuk surga. Maka semua orang Islam itu kata Nabi pasti masuk surga. Ilaman aba, kecuali yang tidak mau. Ya, kecuali yang tidak, nggak boleh mau dipaksa, nggak usah dipaksa. Kalau Nabi mau, insya Allah pasti masuk surga. Kata Bapak Ibu. Syaratnya masuk surga hanya dua, beriman dan beramal soleh. Karena sampai hari ini kita masih beriman dan beramal soleh, pasti masuk surga. Tapi jangan cukup amin. Terus kita istiqomah hingga akhir hayat kita. Kata Bapak Ibu ini. Meskipun kita berkeyakinan bahwa Islam Islam adalah satu-satunya jalan keselamatan, bukan berarti kita boleh memaksa orang lain untuk beragama Islam. Namun demikian lagi tidak berarti kita boleh memaksa orang lain beragama Islam. Ini kan sudah hafal nih ayatnya Al-Baqarah. Mantuni ayat kursi. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Tidak ada paksaan. Yang enggak boleh itu memaksa. Kalau mengajak harus, namanya dakwah. Ya, mengajak supaya beragama Islam. Terus seperti ngaji ini dakwah terus dengan cara yang baik. Kenapa nggak boleh? Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Mana yang benar, mana yang sesat sudah jelas, nggak usah dipaksa. Kalau mereka sudah memahami tentang jalan yang benar, jalan yang sesat, insya Allah dengan senang hati mereka akan beragama Islam. Lihat Bapak Ibu, orang yang belajar Islam, ya bukan karena ingin tahu kebenaran Islam, tidak. Oposisi Islam itu gitu. Banyak orang yang belajar sehingga banyak orang-orang yang kemudian masuk Islam. Negara yang paling banyak penduduknya masuk Islam itu adalah di Inggris. Ya, Inggris. Konon katanya sudah banyak gubernur-gubernur di Inggris itu yang beragama Islam. Kalau sudah gubernurnya masuk Islam, insya Allah rakyatnya pun nanti berbondong-bondong akan masuk Islam. Mulai dari pimpinannya dulu Bapak Ibu. Saya dulu itu dari desa, orang desa itu namanya desit. Jadi kan Kudit, saya kan desit. Di desa saya itu, bapak saya itu dukuh, jabatan terendah dalam pemerintah namanya dukuh, dapat bengkok, tanah bengkok itu ya. Itu sejak zaman PKI 65. Nah, ketika meletusnya PKI itu di kampung saya sana itu kan banyak markawinya itu ya. Banyak PKI-PKI-nya. Kemudian bingung, lari, pokoknya beragama karena dukuhnya Islam, semuanya Islam. Karena dukuhnya Islam. Tetangga sebelah yang leletan dalam itu Bapak Ibu, dukuhnya Hindu, kabeh warganya masuk Hindu. Ya, semua warganya masuk Hindu. Dukuhnya mati, yang Hindu tadi Islam lagi, Islam semua. Sehingga berdirilah masjid-masjid di kampung Hindu tadi. Tinggal beberapa orang saja yang dulu kadung melebu PGA Hindu, jadi guru Hindu. Sehingga nanti kalau masuk Islam kan nggak jadi guru Hindu, kan nggak dapat gaji. Itu saudara saya sendiri itu. Saudara saya sendiri. Bapak Ibu bahagia, itu contoh nih, perlu pemimpin itu yang beragama Islam. Maka dalam Islam itu pilihlah pemimpin-pemimpin yang beragama
Islam. Minimal orang itu tidak akan memusuhi Islam. Tapi kalau Islam memusuhi Islam itu Islamnya berarti tanda tanya. Keempat, yang terakhir, jadi kita tidak boleh memaksa orang lain beragama Islam, membawa celurit konopo Kristen Islam enggak baca pun enggak boleh, ya berdosa, enggak boleh maksa. Yang terakhir apa itu? Memberikan hak beribadah kepada penganut agama lain, memberikan hak beribadah. Kita tahu apa itu? Tiap-tiap agama itu punya hari-hari besar, punya cara beribadah, waktu ibadah, tempat ibadah, hari-hari besar sendiri-sendiri. Yang bagi kita umat Islam tidak boleh mengganggu mereka, apalagi menghalang-halangi mereka. Hampir setiap hari Bapak Ibu saya ketemu orang ke gereja. Saya setiap hari lewat gereja, depannya gereja Sabilillah itu. Gereja Sabilillah. Gereja depannya Sabilillah. Motor dipelos dengan banyak guru bahasa. Gampang ngoten Bu. Gereja itu Sabilillah itu. Gereja depannya Sabilillah. Saya kelas setiap hari ketemu. Sampai hafal saya. BCA hafal. Wong sing gereja hafal saya. Terus wong tua biasanya BCA. Iku BCA wong gereja. Hafal kalau BCA bareng hafal. Karena setiap hari ketemu. Saya nggak pernah menghalang-halangi mereka ke gereja. Bahkan pernah tuh jatuh itu. Suami istri, Masya Allah sangat mesra sekali gandengan. Gereja itu gandengan. Yang laki-laki jatuh, saya tulungi Bapak. Matur nuwun Pak, matur nuwun. Kata kapok apa Bapak? Kapok, setuan yang gereja. Kemudian masjid kok, boten kok. Tak tulungi, kalau tulungi berangkat, kalau bukan pinggir. Kalau buat sepeda, kok terangkat gereja nih. Karena saya membawa sepeda, karena saya juga jalan kaki. Ya, saya tulungi, matur nuwun Bapak Ibu. Mudah-mudahan maling orang Islam kok api termasuk Islam. Bapak itu bahagia. Gak boleh menghalang-halangi, Sudah punya tata cara beribadah sendiri, waktu sendiri, tempat sendiri, hari-hari besar sendiri. Umat Islam itu punya hari besar 2, kata Nabi. 1 Idul Adha, 2 Idul Fitri, yang sering disebut dengan Iddain, 2 hari raya. Iddain itu berarti Idul Fitri dan Idul Adha. Kristen punya hari besar namanya Natal. Sayangnya anak-anak kita itu lebih hafal hari kelahirannya Yesus daripada hari kelahiran Nabi Muhammad. Bertanya kapan lahirnya Yesus, hafal Pak, 25 Desember. Apa itu? Nabi Muhammad belum kalender. Kapan Nabi Muhammad lahir? Belum kalender Bapak. Oh, mas boleh sih maulid Nabi. Mau nyebutnya salah. 20 November Pak. Nabi Muhammad lahir itu 20 November itu pas ketepatan maulid Nabi itu 20 November. Masih salah Bapak Ibu. Orang Hindu punya hari besar namanya Bapak Ibu. Yoyoni Hindu apa? Nyepi. Apa melih? Galungan, kuningan. Pokok kuatah Hindu itu kuatah hari besarnya. Makanya kalau nanti tidak Bali hidup di Bali, semua bolak-balik peraih Bapak Ibu. Nek peraih mesti suwe seminggu. Karena adik saya beragama di sana, bukan agama Hindu, tapi agama Islam. Ya sering bolak-balik mulai. Iya Mas, peraih. Ya kalau nyepi itu 2 minggu peraih. Lama Bapak Ibu. Bapak Ibu bahagia, tapi hari Idul Fitri gak peraih. Peraih ini masih dino tok, orang dino sing abang niku tok Bapak Ibu. Liyane gak peraih gitu. Soro itu. Sing Islam soro gak semudi. Nah, kemudian agama Buddha itu Waisak nggih Waisak. Bedanya apa Bapak Ibu? Gereja. Candi Hindu dengan candi Buddha itu bedanya apa? Nah, ada pada stupanya itu, bentuk stupa. Kalau Buddha itu bunder-bunder, ya bulat-bulat itu.
Kalau Hindu itu yang licin-licin. Nah berarti dengan kalau Borobudur kan bener-bener itu Buddha. Kalau jalan ke Prambanan kan licin-licin itu Hindu, betul gitu. Borobudur itu sekarang sudah disekat-sekat. Ini sekat untuk wisata, sekat untuk peribadatan, sekat untuk penelitian. Nah sudah dibuat begitu di Buddha di Borobudur itu. Dan orang-orang Buddha itu kalau merayakan hari rayanya pusatnya di Candi Borobudur. Bapak Ibu bahagia. Kemudian agama Konghucu ya, Imlek. Nah besok ya Bapak Ibu. Jangan terkelatnya mau dapat ampau. Nah itu. Nah kalau mereka itu menjalankan agama ibadahnya seperti itu tidak boleh kita mengganggu. Dasarnya apa? Di dalam surat Al-Kafirun. Al-Kafirun itu gini Bapak Ibu, asbabul nuzulnya itu ngeten. Dulu waktu Nabi Islam itu berkembang dengan pesat ya. Nabi ini masih di Mekah ini, masih di Mekah. Islam jumlah agak penganut Islamnya makin banyak. Makin banyak. Terus dihalang-halangi nggak bisa. Islam tambah akeh. Terus bermusyawarahlah tokoh-tokoh, rapatlah tokoh-tokoh kafir Quraisy itu. Abu Bakar, Abu Lahab, Abu Sufyan, terus dipimpin oleh Abu Thalib. Ya, Abu Thalib, pamannya Nabi. Terus dalam musyawarah itu disampaikan gimana caranya mencegah Muhammad supaya tidak terus berdakwah menyampaikan agama Islam. Dicari betul-betul titik lemahnya Nabi itu apa? Oh, Nabi Muhammad itu satu, istrinya sudah tua. Terus ditawari, ya kok kalau Muhammad itu dicedeki terus ditawari wanita yang paling cantik di Arab ini. Silahkan pilih, nanti kita yang melamarkan biar menjadi istrinya Muhammad. Nabi Muhammad ditawari gitu, Muhammad bojomu sepuh. Oh sampai gak pengen beli bojo sing kinis-kinisan. Apa jawabnya Nabi Muhammad? Ini juru bicaranya juga Abu Thalib. Paman, ngapunten, boten napa-napa sampun sepuh. Tambah boten lincah kok. Kalau cinta kan lincah. Mas perayaan itu Masya Allah jadwal itu promo ya. Jadwalnya tuh kulinernya di mana gitu ya. Mesti mencari informasi. Boten paman, sepun boten nopo-nopo. Biar Khadijah saya istri saya. Saya nggak akan mencari istri yang lain. Bapak Ibu, itu Nabi Muhammad. Coba jamaah assalam. Saya tak istiqoroh ya. Istiqoroh. Terus gagal. Ditawarkan lagi Bapak Ibu. Muhammad ini kan miskin. Hidupnya saja ikut Abu Thalib. Ditawarkan harta saja. Kita siap mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya diserahkan kepada Muhammad sehingga Nabi Muhammad itu akan menjadi orang yang terkaya di Mekah. Ya. Ditawarkan Bapak Ibu, mboten napa-napa paman, saya menjadi orang yang miskin, enggak apa-apa. Miskin itu enak, angel sombongi. Ya, mudah bersyukurnya, aman, maling saja prihatin untuk hidup saya itu. Kan aman Bapak Ibu. Itu. Enggak gagal lagi. Terus apa lagi? Oh, gini aja, Muhammad kan anak yatim. Bagaimana kalau kita angkat menjadi pemimpin? Sehingga di Arab ini, di Mekah ini Muhammadlah yang menjadi pemimpin dan kita siap dipimpin oleh Muhammad. Ditawari, tapi syaratnya satu, Nabi Muhammad harus berhenti berdakwah mendapatkan Islam. Bapak yang bahagia, Nabi Muhammad menolak lagi. Buatan paman, saya nggak saja jadi pemimpin nggak apa-apa. Yang penting saya tetap menjadi Nabi. Nah karena dengan cara seperti ini gagal, terus berpikir ya apa caranya lagi. Akhirnya ditawarkan toleransi Bapak Ibu. Muhammad, kita kan dulur lah, musuh sedulur kok tukaran kok mending.
Bagaimana kalau kita damai saja? Caranya gimana Muhammad? Biar kita rukun, sehari nanti saya menyembah Tuhanmu, besok kamu menyembah Tuhan. Kan rukun Muhammad. Kita tuh dulur biar rukun. Tuhan menyembah Tuhan ya gantian, beribadah ya gantian ke tempat ibadahmu, ke tempat ibadahku, kan enak gitu. Ditawar itu Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu memohon pertolongan kepada Allah sehingga Allah menurunkan surat Al-Kafirun. Allah menurunkan surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, dan selanjutnya wahai orang-orang yang orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ini tawaran jawabannya gitu, jawabannya tawaran tadi gini. Wahai orang-orang kafir, ngapunten saya tidak mau menerima penawaran jenengan. Kenapa? Saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, sampeyan pun juga tidak akan menyembah Tuhan yang saya sembah, dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah, dan kalian tidak akan pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang saya sembah. Maka lakum dinukum wa waliyati, silahkan menyembah Tuhan jenengan, saya juga akan menyembah Tuhan. Itu Bapak Ibu jawabannya. Yang paling akhir Bapak Ibu, gini, hari raya itu syiar, hari raya itu simbol yang berkaitan erat dengan agama. Maka Islam melarang untuk turut campur dalam bentuk apapun dalam perayaan agama lain. Jenengan boten sah ke kelenteng kalau ngedusi patung boten sah. Jenengan boten sah ke kelenteng untuk mencari angpau boten sah. Jenengan nggak usah menatur rebana ketika pendeta sedang mau khutbah Natalan, nggak usah. Seperti yang terjadi di Malang beberapa tahun yang lalu. Betul usah. Jenengan nggak usah sholawatan di depan orang-orang gereja yang sedang misa Natal, betul usah. Itu mengganggu Bapak. Apakah mereka sangat terganggu? Coba jenengan pas sholat subuh tadi, wong gereja kemudian datang ke sini, toleransi, nggawa gitar, nggawa elektron terus nyanyi kebaktian. Jenengan pas sholat subuh, jenengan senang atau terganggu? Terganggu. Sama dengan mereka pengen khusyuk. Misa setahun sekali jangan diganggu dengan seperti itu. Itu bukan toleransi. Itu malah mengganggu kekhusyukan, kekhidmatan dalam menjalankan ibadah mereka. Maka jangan diganggu, gak usah seperti itu. Itu pedoman dalam bertoleransi dengan Bapak Ibu. Karena hari raya itu merupakan syiar bagi simbol-simbol agama lain, sebagian ulama mengatakan mengucapkan selamat hari raya bagi agama lain itu jika diyakini mengucapkan selamat itu akan mengangkat meyakini akan kebenaran keagungan daripada hari raya orang Islam itu akan mengancam akidahnya. Dalam mengucapkan ditanamkan keyakinan akan mengagungkan, membenarkan hari raya agama lain itu akan merusak akidahnya. Tapi disertai dengan keyakinan Bapak Ibu ya. Jangan kemudian mengkafir-kafirkan pejabat kita yang tidak bisa melepaskan itu. Wali kota kan mau nggak mau kan dia harus mengucapkan kan itu. Menteri agama mau nggak mau kan harus mengucapkan. Tapi dalam ucapan itu jangan disertai keyakinan bahwa dengan ucapan itu mengagungkan, membenarkan hari raya agama lain itu. Ya, itu sekedar diplomasi sebagai bentuk sebagai seorang pejabat terhadap rakyat yang dipimpinnya. Ngerti Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita bisa hindari saja. Ya, jangan dilakukan itu. Jangan dilakukan itu. Itu bagian-bagian mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa rukun damai dimanapun saja meskipun kita berbeda-beda agama dan keyakinannya. Pertemuan tadi bisa menjadikan pedoman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.